Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, gimana kabarnya? Yang dengerin malam, pagi, siang, sore, subuh? Ada gak yang subuh? Mungkin ada. Mungkin ada. Janganlah, subuh waktunya tadarus aja, nggak apa-apa. Kan kita menuju taat. Bener gak sih Kang? Kalau mau taat, tadarusnya subuh? Setiap waktu pas ada idle time. Dimanapun berada kita tetap harus taat. Wis. Nah jadi gini nih teman-teman nih. Sekarang saya sudah bersama Bung Acep, umur 29 tahun, pekerjaan. Kang Acep biasanya Kang Acep. Akang Acep ya udah. Karena pengennya dipanggilnya Kang, biasa saya panggilnya Bung nih, Bung Acep, tapi minta dipanggil Kang, nggak apa-apa lah. Jadi ini kita mau ngobrolin seperti ini di layar nih, udah kelihatan kan. Jadi ada perjalanan menuju mana nih? Ini tahun berapa Kang Acep? Kalau nggak salah ini touring kedua ya. 2019 ya saya ingat nih 2019 nih. Enggak, kalau yang ini 2020 ini. Hah? 2020 ini. Emang? Yang pertama tuh 18. Oh iya bener, yang kedua 19. Gimana sih? Kan tiap tahun touring. Kan yang 2020 kagak jadi. Nah ini nih. Jadi kita mau nostalgia dulu nih sebelum udah lama nggak touring, udah hampir 3 tahun ya tentunya selama pandemi ini kita mau adain touring lagi. Nah, mantap nih. Yes. Jadi kita mau sesuatu yang berbeda dari sewajarnya orang-orang touring. Biasanya kalau touring kan San Mori pagi-pagi, terus datang-datang langsung parkirin motor lurus kan, tegak lurus gitu kan, sambil bentangin banner gitu kan. Wah, habis itu acara jeburin orang, gitu gak sih? Gue gak pernah ikut touring ya. Penonton pernah ikut touring gak sih? Diam-diam aja nih. Sebagian besar kayak gitu, touring ya mungkin tujuan buat healingnya itu bener-bener ke arah ya refreshing fisik aja ya. Healing. Nggak ke arah refreshing secara spiritual. Ini 2 tahun ya, 2 tahun gua ikut touring PECI 2018, terus 2019. Ya beda banget sih pastinya ya. Yang pertama gue dapat jalan-jalan. Gue secara ya orang PT jarang jalan-jalan mah balik ke kontrakan sama pabrik udah. Kasian banget ya gue ya. Terus yang kedua pastinya dapat angin segar ya, namanya touring pasti kena sepoi-sepoi angin lah. Jadi ngantuk kan. Tapi enaknya gimana Kang Acep nih? Kita ngobrolinnya tuh gimana sih? Gini, gua sih menariknya kita ngobrolin dari sisi mungkin nostalgiaan ke touring PECI di 2 kesempatan yang sebelumnya ya. Jadi touring yang pertama 2018, kemudian touring yang kedua 2019. Nah di 2 touring itu sebenarnya banyak hal yang menarik ya dan memang sangat berkesan sangat berkesan bagi para peserta yang mengikuti touring tersebut. Ya kan? Apa yang bikin berkesan? Nah, kesan yang paling berasa banget ya, mungkin di hati teman-teman ya, di diri teman-teman yang ikut dulu touring. Itu yang pertama dari sisi ukhuwah Islamiyahnya ya, bagaimana kemudian di touring PECI itu bukan cuma kita ngumpul-ngumpul aja, tapi ngumpulnya kita itu benar-benar ya serasa diikat dengan akidah Islam yang kuat ya. Jadi muncul chemistry, Islamic chemistry gitulah itu ya. Jadi antara kita dengan peserta yang lain itu benar-benar seperti saudara banget. Saudara yang
landasannya itu akidah Islam. Sehingga ya kita ibaratnya apa ya, kalau orang Sunda bilangnya duduluran. Jadi kita seperti keluarga dalam Islam, luar biasanya begitu. Tapi yang pasti nih yang gua rasain ya 2 kali touring. Selama perjalanan gue itu belum merasa sampai di tempat. Oh gitu. Iya. Kenapa tuh? Ya kan di perjalanan. Luar biasa. Belum nyampe. Garing banget ya, garing ya. Lumayan lah. Ya ada mau ngelucu ya. Nah, ini terus baru nyampe nih, beneran nih. Nah, iya benar. Itu baru masuk ke gerbang ya. Setelah sila ukhuwahnya dapat, kesan berikutnya itu adalah bahwa di touring peci yang yang ditonjolkan itu bukan dari sisi having fun-nya, meskipun kita juga untuk hal-hal yang sifatnya fun itu ada juga ya, di setiap touring ada. Tapi kemudian itu cuman sekedar ya pemanis lah. Intinya itu adalah kesan yang berikutnya, ilmu yang kita dapat. Biasanya habis acara apa sih yang bisa ditinggalkan kalau orang cuma senang, cuma sekedar having fun, healing doang. Tapi yang penting kan, paling penting feel, perasaan. Iya, feel dan juga sampai deep gitu. Perasaan dan pemikiran ya. Perasaan senang iya, tapi juga menyimpan atau meninggalkan pemikiran yang membekas. Kadang orang touring misalnya perasaannya senang, happy, ya. Tapi itu cuman pas ketika acara doang. Ketika pulang udah bubar. Ya, happy-nya balik lagi ke sad-nya. Ya, tapi kalau ikut touring peci ya, happy di sana, pulang bawa minimal pemikiran. Pemikiran apa? Pemikiran ingin jadi lebih baik lagi. Ingin jadi lebih bermanfaat lagi, hidup bermanfaat lagi. Ya, bisa memperbaiki diri dan sebagainya, sehingga itu impactnya bisa dirasakan mungkin dengan waktu yang sangat lama. Wah. Setelah touringnya ya, jadi impact dari touringnya, wah bener, entah itu dari sesi apa ya, mau dari sesi materinya, entah itu dari muhasabah, tahajud barengnya dan sebagainya. Intinya nanti itu sepaket bisa memunculkan impact yang luar biasa ketika dia pulang dari touring itu. Dari psikologis Gitu. nih, kayak kita tuh nonton film horor ya. Jadi kalau kita secara psikologis nonton horor itu pasti ketika di sesi-sesi dari awal sampai akhir itu kan rasa penasaran ya. Ketika nonton horor itu pasti penasaran. Bisa nggak sih kita dapetin feel kayak nonton film horor gitu? Jadi kalau nonton film horor kan penasaran kapan setannya muncul gitu kan. Apalagi yang suka live itu kan malam-malam. Kapan jam sekarangnya gitu. Jam 2 malam live di misalkan di hutan di ujung Berung gitu kan. Live nunggu hantu penari muncul kan. Giliran udah muncul kan, ketika muncul itu di kayak klimaksnya gitu tuh puas-puasnya kita nonton live gitu. Ini beneran nih, nyenengin nih, berkesan banget. Nah, perasaan hantunya itu gambaran view hantunya itu kan terbayang-bayang terus kan kalau nonton kan. Iya gak sih? Betul. Suka terbayang-bayang ya. Nah, bisa nggak sih dapetin kayak gitu di touring kita itu? Wah, bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau bayangan yang sifatnya mistis, kalau anak sekarang bilangnya horrorization gitu. Oke. Jadi maksudnya apa? Itu mah cuman sekedar memuaskan instingnya dia aja. Ya, dia memang senang horor, kemudian dia emang senang cerita-cerita mistis. Jadi ketika ditampakkan ya wujud atau ya yang misalnya penggambaran yang lain, itu seperti terpuaskan dan terngiang-ngiang. Tapi kan sebetulnya itu tidak real beneran ada. Ya kan? Tidak real beneran ada, sehingga kalau dibandingkan dengan apa yang nanti impact-nya dirasakan oleh teman-teman yang ikut touring,
itu jauh daripada itu, karena pemikiran yang dibentuk oleh kajian-kajian Islam, pemikirannya itu bersifat realistis, akan tetapi mengakhirat, ya. Realistis karena kita hidup di dunia memang dunia nyata, bukan dunia maya. Lalu kemudian kita pun dengan akidah Islam kita ya, itu diajarkan bahwa kehidupan kita itu nanti akan berakhir, dan berakhirnya kehidupan kita itu nanti akan dilanjutkan di akhirat, ya kan? Nah, sehingga pemikiran itulah yang nanti akan terngiang-ngiang ketika setelah touring, dan itu lebih dahsyat impactnya daripada hanya sekedar ilusi hal-hal yang horor atau apalah. Settingan nggak? Ya, itu silahkan penonton yang menjawab. Touring ini ntar settingan nggak? Kayak misalkan mendramatisir atau apa gitu? Gila, enggak lah. Ngapain? Kita mau ningkatin rating gitu, views. Enggak lah. Oke. Ya, tanpa settingan pun gue sih ngira ini bakalan jadi sesuatu yang bagus banget, keren banget. Nah, ini agak masuk sedikit nih. Kan zamannya pemuda-pemuda sekarang kan di masa-masanya quarter life crisis. Tahu nggak? Apa tuh? Jadi seorang pemuda itu di saat-saat seperti ini habis pandemi, terus sekarang lagi invasi global ya, maksudnya inflasi yang sangat tinggi 8,7% ya di Amerika sendiri. Itu banyak pemuda-pemuda kita itu mengalami namanya quarter life crisis, dan di seperempat masa hidupnya itu lagi masa down-downnya biasanya. Kira-kira treatmentnya apa nih ntar di touring kita biar yang sedang menghadapi masa-masa seperti ini itu bisa goal gitu, maksudnya bisa teratasi gitu, bisa go better life gitu. Sebetulnya kalau membahas terkait dengan downnya seseorang itu nggak harus tunggu quarter life crisis itu, kapanpun sebetulnya bisa ya. Kapanpun bisa, mau ya zaman-zamannya anak sekolahan ya kan, zaman-zamannya kuliahan, atau sudah kerja atau berkeluarga dan sebagainya ada. Dan itu normal ya di kehidupan kita juga akan sering ditemui. Nah, sebetulnya touring ini juga menjadi salah satu wadah lah ya untuk kita bisa memberikan charge lagi kepada iman kita. Kalau orang bilang ya butuh healing, ya disinilah tempat untuk healing iman itu. Makanya tema touring yang akan kita adakan di tahun ini ya, temanya healing iman, gaspol takwa, bro. Keren gak tuh? Habis touring auto takwa itu. Wah, insya Allah diharapkannya begitu. Nah, tapi gue nggak yakin, bro. Kenapa tuh? Ya kurang pede aja sih. Kurang gitu pede. Kan namanya habis selama pandemi gitu kan, gue aja ngerasa down, futur gitu. Di masa-masa kayak gini mau jalan aja susah. Berarti kalau kayak gitu lo harus ikut. Nah, yang lain juga harus ikut. Kalau misalnya ngerasanya, aduh gue nggak pede, soalnya udah 2 tahun ini futurnya udah kayak yang berlebihan banget gitu ya, udah nggak ngotak lah futurnya. Nah, berarti itu tandanya harus ikut. Nah, kenapa ada yang spesial di touring kali ini, bro? Oke. Nah, bocorin nggak tuh? Boleh lah. Bongkar ya? Bongkar aja udah. Oke. Gak apa-apa nih, spoiler nggak apa-apa? Gak apa-apa, biar teman-teman juga di sini tuh tahu lah. Gue juga belum tahu sih mau ngapain gitu kan. Biar selama ketika kita ikut touring itu benar-benar ngerasa beda gitu. Jadi gimana? Jadi gini, yang spesial dari touring ini touring yang disetting. Jangan disetting ya, kayak settingan dong, benar. Oh iya, berarti jangan disetting dong. Di planning, berarti planningan dong. Iya.
ya kan? Iya, Nggak apa-apa kalau planning. Artinya direncanain. Di touring kali ini ya kita mau bikin ini touring benar-benar semeriah mungkin, sesemarak mungkin. Dengan apa? Dengan menghadirkan 7 komunitas pemuda Islam yang ada di Cikarang, Bekasi. Banyak juga ya. Lumayan. Cikarang punya komunitas Islam segitu banyaknya? Banyak. Oh, baru Ada tahu gua. dan eksis juga. Ya, cuman ada yang mungkin masih hidden action, ada yang ya nanti kita ngumpul di sini. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak nanggung-nanggung, kita mau menghadirin 3 kiai panutan secara langsung. Dan itu Kita ngaji sama kiai langsung berarti? ngaji sama kiai langsung. Ya. Dan kiai ini mereka adalah orang-orang yang kemudian secara masyhur di sini di Cikarang ya. Sudah sangat terkenal dan mungkin di luar kota juga terkenal karena ngisinya udah kemana-mana. Kalau nama-namanya nggak kita sampein dulu ya. Yang jelas yang pertama ada kiai yang memang hafiz Al-Quran, kemudian sering menjuarai musabaqah tilawatil Quran. Kemudian beliau juga konsisten dalam mengajar dan ya, namanya kiai tentu pimpinan pondok pesantren. Dan beliau nanti akan berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang bacaan surat Al-Fatihah yang benar. Nanti teman-teman peserta touring ya di tahun ini insya Allah akan menyimak ya, bagaimana kemudian bacaan surat Al-Fatihah yang baik dan benar. Penting gak tuh? Penting sih. Penting ya. Sholat kan pakai Al-Fatihah ya? Ya, dan itu jadi rukun. Kalau misalnya sholatnya Al-Fatihahnya masih salah dan salahnya atau kelirunya itu fatal, berarti batal sholatnya. Gak diterima dong? Gak diterima. Aslinya begitu. Kalau mau ini hardline-nya begitu. Tapi kan sholat kan gimana Allah yang menerima. Gimana Allah yang menerima, Allah tapi menurunkan syariatnya. Syariatnya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kan belum bisa bro. Nah, makanya itu jadi syarat. Jadi kondisi buat ikut touring kali ini. Itu yang pertama. Oke. Kiai yang kedua, beliau adalah anak dari kiai yang luar biasa, seorang mursyid, guru besar itu. Punya puluhan ribu santri. Ayahnya beliau. Meskipun ayahnya beliau sudah wafat, rahimahullah, tapi beliau ini mewarisi ilmu dari ayahnya. Beliau faqih di bidang fikih, kemudian menguasai bahasa Arab yang luar biasa, nahwu sorobnya juga mantap luar biasa. Beliau nanti berkesempatan untuk bisa mengajarkan para peserta touring terkait dengan training pengurusan jenazah. Kok materinya ya itu kan udah banyak orang-orang yang ngurus. Kagak. Banyak orang yang ngurus, tapi sebetulnya kalau lu mau ngelihat lebih dalam lagi ya, lu bakalan tahu bahwa yang ngurus orangnya itu aja. Wah, masa sih? Iya, sok. Kan dibayar, pasti banyak yang belajar dong. Kagak, faktanya kagak. Lu coba lihat ya, kalau misalnya ada yang meninggal di suatu tempat, pasti yang ngurus itu doang. Kalau misalnya orang-orang yang biasa ngurus itu kagak ada, adanya lu misalnya sama teman-teman lu, bingung sendiri lu. Penting gak tuh? Padahal kewajiban, mati syahid gak perlu dimandiin. Berarti lu tetanggaan sama jangan-jangan tinggalnya di Palestina. Iya bener ya. Nah kalau di sini meninggal karena apa juga. Nah itu padahal kewajiban setiap muslim untuk mengurusi jenazah. Terlebih kalau misalnya gini, urgensitasnya, kalau yang meninggal itu adalah salah satu keluarga kita. Dan ketika pas kejadian misalnya, nauzubillah ya, meninggalnya keluarga kita, di tempat itu kagak ada yang ngurus.
Lah mau digimanain lu kalau kagak bisa? Masukin freezer. Buset. Gue ngomong sama ini kali. Tapi bener juga sih. Penting Kalau ya. misalkan nih Penting, kita di coy. kota yang ngurus pulang kampung gak ada yang bisa, repot juga ya. Iya, makanya kalau dimasukin freezer mesti psikopat namanya. Disensor. Nah, apa namanya? Itu saking pentingnya materi ini. Nah, jadi kita pengen touring kali ini jadi wasilah untuk kita semua bisa. Ya, karena ini kewajiban kita juga sebagai seorang muslim untuk mengurus ini jenazah. Gitu, siapapun jenazah siapa yang muslim gitu, yang wajib untuk kita urus. Kalau memang nggak ada orang tua yang kemudian bisa ngurus, kita diharapkan bisa maju. Itu yang gue ingat waktu dulu sekolah ngurus jenazah itu fardu kifayah ya. fardu kifayah itu artinya begini, kalau misalnya ada seseorang atau suatu kelompok yang udah ngurusin sampai sempurna, maka kewajiban itu gugur. Tapi coba kalau nggak ada yang ngurusin, Dosa ya. berdosa. Semua orang berdosa. Begitu. Jadi nggak ada perbedaan kewajiban yang fardu ain sama fardu kifayah dari sisi kefarduannya. Ya, yang membedakan itu adalah dari sisi kondisinya. Kalau fardu ain itu kondisi apapun, setiap individu ya wajib mengerjakannya. Tapi kalau fardu kifayah, ya fardunya ke semua orang, tapi kalau udah dikerjain sama beberapa orang secara sempurna, kewajibannya gugur. Begitu. Oke, kiai yang ketiga. Nah, itu masyhur ya di kalangan pemuda Islam, pimpinan pondok pesantren juga, dan beliau juga jadi pembina komunitas pemuda Islam ya Cikampek atau yang lainnya banyak ya, Subang juga. Beliau luar biasa aktif ya dalam perjuangan Islamnya, sering isi di berbagai kota. Dan beliau nanti akan berkesempatan mengisi teman-teman peserta touring itu dengan spiritual motivation ya. Jadi materi-materi yang menggugah jiwa, menggugah keimanan kita, sehingga itu yang diharapkan akan membekas ya, ke dalam hati para peserta, pemikiran para peserta, dan akhirnya membulatkan tekad untuk menjadi muslim yang sejati, muslim yang kafah. Gitu. Seru juga ya. Seru ya. Itu karena kita di touring ini pengen bener-bener meng-create sebuah apa ya? Quality-nya ya. Jadi bukan hanya sekedar quantity yang kita kejar, pengennya banyak, seru, enggak. Kita pengen banyak ya, tapi juga berkualitas. Dan berkualitasnya touring kali ini pengennya sih dari sisi ke arah penguatan akidah Islam dan juga keilmuan Islamnya gitu, sehingga nanti pas balik itu makin jos. Oke. Begitu. Yang menarik adalah selain ini ya, materi tentang akidah, terus materi tentang thaqafah Islam, ada juga kita nanti ngebahas tentang bisnis itu di sesi talk show bisnis. Talk show bisnis ini nanti jadi ajang perbincangan ya kita seputar strategi ya. Judulnya itu strategi kerja yes, bisnis oke. Cakep gak tuh? Maksudnya gimana? Gue kan karyawan pabrik kerja deh. Berarti kan kerja yes, tapi masih bisa di scale up sebenarnya. Kalau mau bisnis, nah nanti dong, masa di sini juga spoilernya ntar. Ini spoiler judulnya dulu. Nah, yang pertama kerja yes, ya karena kita di sini kebanyakan ya masih kerja. Tapi kan keinginan kita untuk usaha ada nggak? Ada, pengen bisnis, makanya gimana caranya kerja yes, bisnis oke. Nanti kita belajar dari ahlinya. Gitu bro. Dapat semua ya?
Dapat semua coy. Itu dari sisi materi. Kalau yang having fun-nya gimana? Ada ntar di sono di Granada Land, ya kan? Coba kamu tampilin, ada nggak ya? Sekalian aja kan kita disponsor. Kan kita disponsor bro. Kelihatan nggak? Ininya bro, foto-foto lokasinya. Oh ada. Ada ya? Ada nggak sih? Oh. Granada Property. Sorry. Iskariman Properti Syariah. Mantap cuy. Ini Ini kita nggak apa-apa ya, dia nggak masalah nampilin logo dan sebagainya. Oke. Karena ya alhamdulillah kita disupport nih ya, disupport oleh pengelola dari Iskariman Property yang alhamdulillah ngebantu banget buat berjalannya acara touring kita di tahun ini. Oke ya, jadi nanti di tempat ini bro, tempat ini banyak yang bisa kita ambil kayak misalnya flying fox, terus ya outbound ya, kemudian view-nya bro, ini mountain view dan juga river view, jadi pemandangan gunung-gunungan dan juga sungai, itu cakep banget, dijamin kalau di Cikarang kagak ada lah. Barang antik lah yang kayak gitu. Ada. Gimana, bro? River view ada. River view. Kalimalang. Kurang ajar. Aduh. Ya, itu mah, dan pemandangan lain itu mah. Di Kalimalang itu sampai ada hotel dengan tagline-nya tuh River View. Oh, di situ. Apartemen iya kan? Iya. River view atau lake view gitu. Yang penting nggak mampir ke Oyo ya. Ya lah, kita nggak mendiskreditkan produk lain ya. Jadi ini cakep lah. Oke. Terus banyak spot-spot yang instagramable juga. Banyak. Bisa foto-foto. Foto mau video. Itu mah ntar ya. Nanti ada idle time memang buat kayak gitu. Wah, jadi penasaran nggak teman-teman? Penasaran lah ya gimana ikut bro, harus ikut. Keseruannya ntar gitu. Dari tadi kita selama ngobrol juga kan teman-teman bisa lihat kan acara touring di tahun 2019. Itu cuma perjalanan tadi kejeda. Tapi overall pas gua ikut emang dapetin feel yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman yang ngerasain ya, kalau tiap harinya kita cuma kerja terus rumah, tempat kerja rumah, udah bolak-balik gitu, stuck gitu kan, secara pemikiran kita stuck, nggak dapat sesuatu yang baru, pasti langsung jenuh. Jenuh. Yeah. Apalagi kalau dilakuin sampai bertahun-tahun. Bisa jadi kita kerja sambil merem pun bisa, sambil merem karena udah bertahun-tahun iya. Tapi rasa jenuh itu pasti ada gitu. Yeah. Ketika gue ikut ini touring healing ya, itu emang beda sih. Pokoknya stay tune terus di sosmednya Pemuda Cinta Islam. Dapetin infonya, terus gabung ke grup WhatsApp-nya, kontak nomor apa humas atau apa sih nyebutnya? Kontak personnya di situ, minta aja untuk gabung, mau daftar buat ikut touring peci. Kapan bro touringnya? Apa nanti ditampilin itu? Nanti aja. Nanti bisa, pokoknya stay tune aja terus, pantengin terus sosmednya peci. Oke. Ada lagi mau disampaikan? Nanti ada sesi yang lainnya juga ya kayaknya. Oke. Cukup sekian ya. Ini udah berapa menit, Bang? 30 menit, Bang. Ya udah. Gak apa-apa ya, Bang ya.
Udah, pokoknya cukup sekian dulu ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya lebih banyakkan